Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN untuk pembahasan OSK IPA SMP 2023 part yang ke-6. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 26 mengenai listrik statik. Besar energi potensial listrik dari muatan 15 mikrokulom yang berada di antara dua keping sejajar dengan beda potensial 10 volt adalah 150 mikrojoule. Sebab energi potensial listrik muatan yang berada di antara dua keping sejajar tidak bergantung pada posisinya, namun sebanding dengan kapasitansi dari dua keping sejajar. Di sini ini soal hubungan sebab akibat ya. Jadi sekarang kita coba periksa dulu dengan cara menganalisisnya ya. Jadi saya punya keping sejajar ya, biasanya kapasitor ya. Yang satu diberi muatan positif, yang satu diberi muatan negatif ya. Maka akan ada timbul beda potensial listrik. Di sini disebut 10 volt ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketika plat ini bermuatan listrik positif dan ini negatif, maka terdapat medan listrik dari plat sejajar ini ya, arahnya dari positif ke negatif. Sehingga ketika ada muatan positif di antaranya sebesar 15 mikrokulom, itu dia akan mengalami gaya listrik ya, gaya Coulomb sesuai dengan arah medan listriknya, yaitu ke arah plat negatif. Dengan kata lain, potensial listrik di sini lebih tinggi dibanding sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat jarak dari partikel bermuatan positif ini ke plat negatif itu R ya posisinya, dan kita menganggap potensial listrik di plat negatif itu bernilai 0, maka kita akan melihat bahwa ada perbedaan energi potensial listrik di sini dengan posisi di sini, yaitu sebesar Q kali delta V ya. Nah, Q itu adalah muatan listriknya, delta V itu adalah perbedaan potensial listrik ini dengan ini. Yang 10 volt itu adalah perbedaan potensial listrik antara plat positif dengan negatif. Sehingga perbedaan potensial listrik antara muatan positif dengan plat negatif, kita harus cari dari hubungan antara medan listrik dikali dengan jarak. Jadi energi potensial listrik muatan ini ya besarnya adalah QER ya, seperti MGH, dengan acuan di sini adalah nilai energi potensial listrik yang bernilai 0. Sehingga besar energi potensial listrik dari muatan 15 mikrokulom yang berada di antara dua keping sejajar ini bukan 150 mikrojoule, karena beda potensial listriknya itu bukan 10 volt ya, tetapi kurang dari 10 volt ya. Jadi penyataannya adalah salah. Nah, sekarang kita akan bandingkan. Ini adalah energi potensial listrik sistem plat sejajar ya, bukan energi potensial listrik muatan listrik ini terhadap ini. Jadi ini adalah rumus kapasitor ya, yang menyatakan energi yang diberikan sehingga plat positif bermuatan positif Q dan plat negatif bermuatan min Q dengan perbedaan potensial listrik delta V atau V ya. Jadi untuk pernyataan kedua, energi potensial listrik muatan yang berada di antara dua keping sejajar tidak bergantung pada posisinya, namun sebanding dengan kapasitansi adalah salah ya. Yang benar adalah energi potensial listrik ini untuk muatan tadi. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang D, yaitu pernyataannya salah dan alasan juga salah. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 27 mengenai dinamika partikel. Dua anak kakak beradik meluncur secara bergantian pada sebuah wahana luncur. Berat kakak 300 Newton, sedangkan berat adik 200 Newton. Jika gesekan dapat diabaikan,
waktu yang diperlukan sang kakak untuk sekali meluncur dari posisi teratas sampai terbawah itu sama dengan waktu yang diperlukan sang adik untuk sekali meluncur dari posisi teratas sampai terbawah, ya. Sebab masa anak tidak mempengaruhi kecepatan anak meluncur ke bawah. Ini juga soal mengenai hubungan sebab akibat, ya. Jadi kita harus mengerti dulu dengan baik. Saya akan coba menggambar sistem partikel, ya. Jadi misalkan ada bidang miring seperti ini, seperti papan luncur. Ini tingginya H, panjang sisi miringnya S, sudut miringnya theta. Di sini ada pengaruh gravitasi ke bawah G, ya. Nah, apa yang terjadi ketika benda ini diberi sedikit dorongan, dia akan turun, ya, dan sampai ke bawah ke posisi akhir, misalkan di B, ya, awalnya A. Nah, kita lihat di posisi suatu tempat, ya. Di situ berarti akan ada percepatan, ya, karena dari diam jadi bergerak itu ada percepatan. Dan ini karena pengaruh dari gaya berat atau percepatan gravitasi. Kalau kita gambarkan seluruh gaya ketika dia bergerak, selain ada gaya berat, ada gaya normal, ya. Di sini tidak ada gesekan, berarti kita tidak perlu gambarkan gaya gesek ke sana. Nah, sekarang kita akan coba menghitung berapa besar percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak ini. Baik, sekarang kita akan analisis menggunakan hukum Newton, ya. F sama dengan M kali A. Jadi benda ini bergerak ke bawah, tentu saja ada gaya yang menggerakkannya. Di sini ada dua gaya, tapi yang berperan hanya gaya berat, ya, karena arah A ke sini, maka kita uraikan dua gaya N dan W ini dalam arah gerak dan tegak lurusnya. Hanya W saja yang perlu kita uraikan, ya. W ini theta di sini sehadap, ya, sehingga nanti komponen yang ke bawah itu sama dengan di depan sudut ini, yaitu W sin theta, sehingga F nya kita isi dengan W sin theta. W itu gaya berat, yaitu tidak lain massa kali percepatan gravitasi dikali sin theta sama dengan M kali A, sehingga kita bisa menghitung A nya adalah G kali sin theta. Jadi dia akan bergerak dengan percepatan lebih lambat, ya, dari gerak vertikal, itu tinggal dikali sin theta nya. Sekarang kita akan menghitung waktu, ya, menggunakan rumus GLBB. Kenapa? Karena ini percepatannya konstan, ya. Selama geraknya percepatan konstan, berarti GLBB kita butuhkan untuk menyelesaikan ini. Kita akan cari waktunya, ya. Jadi kita substitusi V0 nya 0 karena di sini tidak punya kecepatan, setengah AT kuadrat. Dan T nya maka kita dapatkan T kuadrat dulu, ya, berarti 2S per A. A ini itu adalah tidak lain G sin theta. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari sini sampai sini adalah akar dari 2S per G sin theta. Di sini kita melihat bahwa tidak dipengaruhi oleh beratnya. Jadi artinya waktunya sama karena besaran S, G, dan theta untuk kedua orang tersebut sama, sehingga tentu saja T-nya sama. Jadi pernyataannya adalah benar. Sebab massa anak tidak mempengaruhi kecepatan meluncur ke bawah, ya. Ya, kita tahu bahwa kecepatannya kan tergantung pada percepatan dan waktu, ya. Selama jarak tempuhnya sama, waktunya sama, tentu saja kecepatan kedua anak akan sama. Jadi massa anak tidak mempengaruhi kecepatan anak meluncur ketika sampai bawah ini. Jadi jawaban untuk soal ini adalah pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungan sebab akibat. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 28. Pada tabel berikut diberikan informasi mengenai titik leleh atau lebur dan titik didih beberapa bahan. Nih, ya. Pada temperatur ruang, bahan 1, M dan O berwujud cair, N dan P berwujud padat, Q berwujud padat, dan R berwujud gas. Jawaban yang benar adalah, baik, kita mulai dari data di suhu ruang, ya. Jadi sebelumnya kita mungkin gambarkan dulu fase dari benda yang pada umumnya, ya. Jadi kalau misalkan saya punya titik lebur dan titik didih, maka benda yang berada di antara titik lebur dan titik didih itu berarti kan padat ke gas, ya. Berarti dia fasenya di antara itu adalah cair.
Sementara kalau lebih dari titik didihnya berarti fasenya gas, dan ketika benda berada pada suhu yang kurang dari titik leburnya adalah padat. Ini suhu, ini kalor yang diberikan. Nah, sekarang kita punya data suhu ruang, itu misalkan 25 derajat Celcius ya, kita ambil. Maka dari sini kita bisa tuliskan 25 derajat Celcius itu ada di mana ya. Jadi untuk benda M itu 25-nya di sini ya, ini min 40, 350 berarti 25 di sini di antaranya. Kemudian untuk benda N 25 berarti di sini. Untuk benda O di sini ya. Untuk benda P di sini. Untuk benda Q di sini ya. Dan untuk benda R di sini juga ya. Nah, di sini kita bisa menentukan fase dari benda tersebut ya, yaitu MnO_P_Qr. Nah, yang pertama kita bisa simpulkan bahwa Q dan R, ini Q dan R itu berwujud pada suhu ruangnya ada di sini ya, yaitu di bawah titik lelehnya, titik leburnya. Berarti benda Q dan R itu adalah solid atau padat ya, karena titik suhu ruangnya kurang dari titik leburnya. Nah, bagaimana dengan benda lain? Dari sini kita lihat M dan O ya. M dan O ini di antara titik leleh dan titik didih ya. Jadi bendanya cair atau liquid ya. Jadi karena suhu ruang di antara titik lebur dan titik didih berarti bendanya cair. Dan tentu saja untuk N dan P wujudnya gas karena lebih besar dari titik didihnya ya. Nah, dari sini kita bisa pilih yang sesuai dengan ini adalah yang pertama kita lihat M dan O berwujud cair ya. Ini M dan O berwujud cair betul ya. Kemudian N dan P, N di sini dan P berwujud gas. Di sini padat, berarti tidak cocok, salah. Kemudian yang ketiga Q berwujud padat. Q di sini padat, betul ya. Kemudian R padat, di sini gas, berarti salah ya. Sehingga jawaban yang benar untuk soal nomor 28 ini adalah 1 dan 3 atau pilihan yang B. Pembahasan OSK IPA SMP 2023 nomor 29 mengenai pemuaian. Pada sebuah plat logam terdapat goresan dan lubang berbentuk lingkaran dengan diameter yang sama. Seperti terlihat pada gambar ini. Jadi ini goresan mungkin dibuat tanda, kalau ini lubang ya. Jika plat dipanaskan, maka jari-jari goresan membesar, sedangkan jari-jari lubang mengecil. Sebab jika dipanaskan, plat logam mengalami pemuaian ke segala arah sehingga lubang pada plat bertambah kecil. Jadi ini alasannya sepertinya saling mendukung, tapi apakah betul dia mengecil? Jadi kita harus memeriksa pernyataan dan alasannya. Untuk benda ini saya tanda ini goresan ya. Kemudian yang satunya ini adalah lubang. Kemudian saya gambar lagi sebelum dipanaskan. Nah, ketika dipanaskan berarti terjadi pemuaian yang mungkin seperti ini ya. Yang perlu kita lihat sebenarnya adalah yang lubang. Kalau yang goresan itu karena titik-titiknya terletak pada pelat, maka ketika dipanaskan kan setiap benda memuai sehingga tentu saja jari-jari goresan bertambah besar. Nah, sekarang bagaimana dengan jari-jari lubangnya? Saya beri nama untuk jari-jari lubang R0 awalnya, setelah dipanaskan jadi R. Sekarang kita akan lihat ya bagaimana hubungannya. Kita tahu bahwa ketika dipanaskan keliling lubang ini berubah ya. Tadinya 2πr0 menjadi 2πr sehingga perubahan panjangnya delta keliling ya itu adalah 2πr dikurang r0. Ini adalah perubahannya. Akhir kurang awal ya. Nah, sekarang
kita juga tahu bahwa pemuaian panjang itu delta K itu adalah panjang mula-mula yang tidak lain kelilingnya mula-mula, yaitu 2πr0 dikali alfa kali delta T. Kemudian kita samakan, maka kita dapatkan 2pi kali R min R0 sama dengan 2πr0 alfa delta T. Di sini bisa kita coret 2pi-nya sehingga kita bisa punya bentuk yang lebih sederhana adalah R min R0 sama dengan R0 kali alfa delta T. Kemudian R0-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita punya persamaan R sama dengan R0 kali 1 tambah alfa delta T. Di sini alfa itu koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu, dan delta T positif. Sehingga nilai alfa delta T positif ditambah 1, berarti bilangan ini lebih besar daripada 1. Dengan kata lain bahwa R, jari-jari lubang itu lebih besar dibandingkan R0-nya. Jadi untuk pernyataannya, yang ini salah ya, karena bukan mengecil tapi mestinya membesar. Demikian juga dengan alasannya, bertambah besar mestinya. Jadi salah. Sehingga untuk jawaban soal nomor 29 ini adalah pernyataan dan alasan salah. Demikianlah pembahasan OSK IPA SMP 2023 part yang ke-6. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.